Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teori margin bank syariah. Mohon maaf sebelumnya kalau kemarin Bapak menyampaikan minggu ini akan belajar tentang pembiayaan bermasalah. Sebelum kita memulai pembiayaan bermasalah, kita akan bahas tentang teori margin bank syariah dengan bagi hasil. Setelah itu baru kita belajar tentang pembiayaan bermasalah. Baik, juga terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas. Insya Allah tugas itu dikumpulkan terakhir sebelum kalian UAS. Yang ini yang sudah dikumpulkan ke Bapak. Terima kasih, sudah ada beberapa yang mengumpulkan tugas. Yang lain ya silahkan dikerjakan dan dikumpulkan sebelum kalian UAS ya. Baik, kita belajar tentang teori margin syariah. Pengertian margin. Margin merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh bank syariah yang dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentase tertentu. Nah, ini margin sudah dipastikan persentasenya. Contoh misalkan bank syariah memberikan pembiayaan dengan margin 12%. Nah, ini sudah dipastikan di awal. Nah, kalau seperti itu sama dong dengan bank konvensional. Bank konvensional juga seperti itu dengan bunga 12%. Nah, apa bedanya? Nanti kita bedakan antara bunga bank konvensional dengan margin bank yang sudah dipastikan di awal tadi. Kemudian di sini penetapan akan margin. Margin bisa dipakai dengan istilah natural certainty contract. Nah, ini bisa disebut NCC, yaitu natural certainty contract, yaitu kontrak atau akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran baik dari segi jumlah maupun waktunya. Nah, ini untuk metode ini atau kontrak seperti ini itu sudah bisa dipastikan berapa pembayaran marginnya. Jadi margin keuntungan ini sudah ditentukan di awal ketika kita mengajukan pembiayaan ke bank syariah dengan pokoknya misalkan contoh 100 juta, maka bank sudah menentukan margin di awal 100 juta dengan margin 20 juta contoh. Jadi harga jualnya atau harga yang harus dibayar nasabah yaitu 120 juta dengan jangka waktu misalkan contoh 1 tahun, angsuran sekian. Nah, itu sudah dipastikan di awal. Nah, marginnya sudah dipastikan di awal dan tetap, yang artinya kalau tetap margin yang tadinya 20 juta itu dari angsuran pertama sampai terakhir itu tetap tidak akan berubah. Tetap ini tidak akan berubah ya. Sewaktu-waktu misalkan bunga bank yang lainnya naik ataupun turun, nah kalau di kita untuk pembiayaannya marginnya itu nggak akan berubah karena sudah dipastikan di awal. Nah, objek pertukarannya pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutunya, harganya, waktu penyerahannya. Nah, ini sudah dipastikan di awal. Ketika akad nanti itu akan ada tulisan pokok berapa, margin berapa, harga jual berapa, kemudian objek barangnya apa, itu sudah dipastikan di awal. Semuanya sudah jelas, sudah pasti, dan tidak ada lagi kelebihan-kelebihan ataupun margin-margin yang membengkak di pertengahan ataupun di akhir. Ketika nasabahnya secara otomatis nasabahnya lancar ya. Nah, itu lancar. Kemudian akad yang termasuk dalam kategori ini adalah akad yang termasuk dalam kepastian pembayaran margin itu adalah murabahah, salam, istisna, ijarah dan juga IMBT atau ijarah muntahiyah bit tamlik. Nah, kalau udah seperti ini, apa yang membedakan? Yang membedakan dengan bank konvensional, bunga bank konvensional, yang pertama, akadnya di bank konvensional itu hanya ada satu,
yaitu akad qard atau akad pinjaman. Nah, semuanya dipakai akad pinjaman di bank konvensional, pinjaman plus bunga sekian, pinjaman plus bunga sekian. Nah, kalau di kita ataupun bank syariah itu akadnya beragam, murabahah, salam, istisna, ijarah, IMBT, ada mudharabah, musyarakah. Akan tetapi yang menentukan dipastikan di awal keuntungannya yaitu ini, murabahah, salam, istisna, ijarah, dan IMBT. Nah, yang kedua, kalau di bank konvensional biasanya bunganya itu akan tergantung dengan bunga dunia, suku bunga dunia, kadang naik, kadang turun. Nah, jadi angsurannya kadang naik, kadang turun. Ada kok bank konvensional yang menetapkan angsurannya setiap bulannya tetap gitu. Iya ada, akan tetapi di bank konvensional tetap menentukan akad awalnya itu akad pinjaman. Ketika ada pinjaman plus keuntungan, nah, itu disebabkan riba. Jadi kalau di bank syariah nggak ada akad pinjaman, yang ada murabahah, salam, istisna, ijarah, dan IMBT. Nah, kemudian di sini ada referensi margin keuntungan. Referensi margin keuntungan ini bagaimana penetapan margin bank syariah? Apakah margin bank syariah itu langsung ditentukan oleh banknya sendiri langsung? Oh, sekian persen, 12%, 15%, 18%. Itu tidak. Referensi margin keuntungan ini adalah margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO. Ya, ada rapatnya untuk penetapan marginnya. ALCO di sini adalah Asset dan Liability Committee. Bank Syariah dengan mempertimbangkan beberapa hal. Nah, ini perlu ada pertimbangannya rapat ini. Ketika menentukan keuntungan perlu ada rapatnya. Yang pertama, rapatnya untuk tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah. Nah, jadi kita lihat dulu nih pertimbangannya, kita lihat dulu. Oh, keuntungan bank syariah yang di sana, yang di sana itu berapa sih? Maka kita rata-ratakan, oh ternyata sekian, misalkan seperti itu. Kemudian tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional. Jadi entah itu bank syariah, bank konvensional, kita lihat berapa persen rata-ratanya. Maka kalau sudah dipastikan seperti itu, maka kita bisa menentukan nanti untuk keuntungannya berapa persen juga. Nah, selain itu, kita juga harus melihat target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga. Nah, keuntungannya itu harus bisa memberikan bagi hasil kepada nasabah dana pihak ketiga yang nabung, deposito, dan giro. Nah, itu kita harus memperhatikan itu. Bukan hanya memperhatikan keuntungan bank syariah saja, kan, tetapi keuntungan nasabah-nasabah yang sudah menabung dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Kemudian kita juga harus melihat biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga maupun tidak langsung terkait. Biasanya kalau upaya yang terkait dengan dana pihak ketiga itu kan ada misalkan survei tempat, kemudian juga ada fotokopi KTP dan lain sebagainya. Itu mungkin terikat ya, atau terkait dengan dana pihak ketiga. Atau kalaupun tidak langsung terkait, itu misalkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank syariah, misalkan seperti ATK dan lain sebagainya. Nah, ini biaya-biaya ini harus dipertimbangkan juga. Ketika sudah ada 4 pertimbangannya ini, 1, 2, 3, 4, keuntungan bank syariah, keuntungan bank rata-rata bank konvensional, kemudian bagi hasil, mempertimbangkan bagi hasil dana pihak ketiga, dan juga biaya-biaya, maka sudah dipastikan keuntungannya atau margin keuntungannya itu berapa. Ketika sudah ada penetapan margin keuntungannya, maka di sini penetapan harga jual. Penetapan harga jual itu adalah setelah memperoleh referensi margin keuntungan, bank melakukan penentuan harga jual. Penentuan harga jual merupakan ataupun sama dengan penjumlahan harga pokok beli, harga perolehan bank plus margin keuntungan. Jadi kita pembiayaan banknya misalkan 100 juta plus marginnya 20 juta,
maka harga pokoknya 120 juta. Nah, 120 juta itu yang akan dibayarkan nasabah dalam jangka waktu contoh 1 tahun dibagi misalkan 12. Jadi 120 juta dibagi 12. Nah, apakah metode bank syariah itu seperti itu? Misalkan tadi 120 juta dibagi 12 sekian untuk angsurannya, apakah seperti itu atau tidak? Nah, kita akan menentukan pengakuan angsuran harga jual. Pengakuan angsuran harga jual ini yang dimaksudkan kita harus menentukan marginnya itu apakah harus sama semuanya dari awal sampai akhir ataupun pokoknya harus sama dari awal akhir atau seperti apa. Nah, di sini ada beberapa metode dalam pengakuan angsuran harga jual. Metode yang pertama itu metode margin keuntungan menurun. Nah, margin keuntungan menurun ini perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai dengan menurunnya harga pokok sebagai akibat adanya angsuran harga pokok. Jumlah angsuran yang dibayar nasabah setiap bulan semakin menurun. Jadi, metode ini, metode margin keuntungan menurun ini, marginnya itu turun. Jadi, setiap bulan marginnya turun. Misalkan contohnya marginnya awalnya 1 juta. Nah, itu margin bulan pertama, margin kedua menurun 950, bulan ketiga 900, nah seterusnya. Nah, ini marginnya menurun, angsurannya menurun, pokoknya bagaimana? Pokoknya tetap gitu. Jadi angsurannya tetap sekian, misalkan angsurannya 2 juta tetapi marginnya turun, angsurannya menurun gitu. Kemudian yang kedua, margin keuntungan rata-rata. Margin keuntungan rata-rata ini margin menurun yang perhitungannya secara tetap dan jumlah angsurannya dibayar nasabah tetap setiap bulannya. Di sini marginnya turun juga ya. Margin turun, angsurannya tetap. Gitu. Margin menurun, angsurannya itu tetap. Kemudian yang ketiga, margin keuntungan flat. Perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari suatu periode ke periode lainnya walaupun bagi debatnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran pokok. Kalau yang ketiga ini marginnya tetap, angsurannya menurun. Marginnya tetap. Jadi marginnya 900, bulan pertama, bulan kedua 900 juga, bulan ketiga 900 tetap. Tapi angsuran per bulannya biasanya menurun. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu margin keuntungan anuitas. Margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan secara tetap dengan menghasilkan pola angsuran harga pokok semakin membesar dan margin keuntungan semakin menurun. Nah, ini kalau ini biasanya angsurannya tetap. Angsurannya misalkan 2 juta ya 2 juta sampai akhir. Akan tetapi marginnya turun. Nah, marginnya turun dari 900 ke 800, 700, 600. Pokoknya besar. Jadi harga jual angsuran itu kan pokok plus margin. Jadi pokoknya besar dulu, pokoknya besar, kemudian baru marginnya turun. Nah, ya, kalau angsurannya tetap. Nah, ini metode-metode yang dipakai bank syariah dalam menentukan keuntungan margin ataupun angsuran. Nah, lebih banyak mana sih bank syariah memakai metodenya? Nah, metodenya biasanya yang dipakai bank syariah itu adalah margin keuntungan anuitas. Ya, margin keuntungan anuitas jadi pokoknya besar dulu pertama, kemudian di akhir pokoknya kecil. Nah, kemudian kalau marginnya itu turun, maksudnya turun dari turun ke turun lagi. Anuitas ini ada yang marginnya turun, pokoknya besar, jadi angsurannya tetap gitu aja. Baik,